Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Ini kitab Syarah Mukhtasar Jidan, yang mana kita telah sampai ke pembahasan amil-amil jawazim. Ya, setelah kemarin kita telah membahas amil-amil yang menasabkan terhadap fi'il mudhari'. Nah, sekarang kita akan membahas amil-amil yang menjazmkan terhadap fi'il mudhari'. Dalam amil jawazim ini terbagi dua. Ada yang menjazmkan kepada satu fi'il, ada yang menjazmkan kepada dua fi'il. Bagaimana untuk selanjutnya? Mari kita bahas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma yassir lana umurana umura dunya wal akhirah hasil maqasidana wa qadhi hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jawazimu, dan bermula amil-amil jawazim yang menjazmkan terhadap fi'il mudhari'. Sama niyata asyara, itu ada 18. Di amil-amil yang menjazmkan terhadap fi'il mudhari' itu ada 18. Nanti terbagi ini, 18 terbagi 2. Nah, langsung kita bahas. Qismun, ya. Qismun bermula sebagian, minha darinya itu samaniyah asyara, ya. Jadi sebagian dari yang 18 itu apa? Yaitu yajzimu, itu menjazmkan ia qismun, ya, fi'lan akan fi'il wahidan yang satu. Ya. Wa qismun, dan sebagian yajzimu menjazmkan ia qismun fi'laini akan dua fi'il. Nah, jadi ada sebagian, ya, dari pembagian yang 18 itu ada yang menjazmkan terhadap satu fi'il, ada yang menjazmkan terhadap dua fi'il. Nah, wa bada'a, dan memulai musonib bil qismil awwali, dengan bagian yang pertama. Berarti yang menjazmkan terhadap satu fi'il. Faqala, maka berkata Imam musonib, wahia, dan bermula ia itu samaniyah asyara, lam, itu huruf lam. Yang pertama huruf lam. Nahu, contoh, lam yadrib zaidun. Ya. Lam yadrib zaidun, belum memukul oleh si Zaid. Nah, asalnya itu yadribu. Dikarenakan kemasukan huruf lam, maka yang awalnya fi'il mudhari itu marfu'un abadan, ketika masukkan huruf lam, dia wajib dijazmkan. Yadrib jadi fi'il, zaidun jadi fa'il. Ya, belum memukul oleh si Zaid. Biasanya kalau dalam lughah bahasa Indonesia itu fa'il itu dimaknai dengan kata oleh gitu. Yadrib, memukul zaidun oleh si Zaid. Atau kalau dalam Sundanya itu saha, ya. Yadrib, lam yadrib can nenggel zaidun saha mang Zaid gitu. Terus namun kalau fi'il amr itu bahasa Sunda itu, ya. Contoh, i'lam, uningaken ku anjeun. Ku. Nah, bahasa ku nah eta bisa jadi fa'il. Nah, eta mah paranti nyerian, ya. Itu mah untuk mencirikan saja. Saya di sini, ya, belajar di mondok di Purwakarta. Itu keseharian saya ngelogat, ya, ngaji, semuanya itu full bahasa Sunda. Tapi di sini saya pakai bahasa Indonesia karena tujuan saya itu untuk orang-orang yang di luar Sunda pun paham, ya, dengan apa yang saya jelaskan ini, seperti itu. Ya, semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falam, maka bermula lam, harfu nafyin, itu huruf nafi, ya. Jadi lam itu dia huruf nafi.
yang menafikan, wa jazmin dan yang menjazmkan, wa qalbin dan huruf qalbin, ya huruf yang dipindahkan. Nah, nanti dibahas itu huruf qalbin itu. Wa yadrib dan lafaz yadrib fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari' majzumun yang dijazmkan bilam dengan lam. Wa zaidun dan bermula lafaz zaid fa'ilun itu menjadi fa'il. Wa sumiyat dan dinamai itu lam harfa nafin akan huruf nafi. Li'annaha karena sesungguhnya itu lam tunfa itu menafikan ia lam al fi'il al mudhari' akan fi'il mudhari'. Jadi lam itu dinamai dengan fi'il dengan huruf nafi karena yaitu menafikan terhadap fi'il mudhari'. Nah, kita garis bawahi dulu nih. Jadi lam itu bisa bermakna tiga, punya makna tiga. Satu huruf nafi, jazm dan qalbin. Nah, seperti itu. Nah. Wa jazmin dan huruf jazm nah karena sesungguhnya lam tu jazimu itu menjazmkan ianya lam hu akan fi'il mudhari. Tu jazimu hu balik ke fi'il mudhari. Kenapa lam itu dinamakan huruf jazm? Karena lam itu menjazmkan terhadap fi'il mudhari. Wa qalbin dan huruf qalbin. Nah, kenapa dinamai lam itu huruf qalbin? Li'annaha karena sesungguhnya itu lam tuqlabu itu dipindahkan ia lam makna hu akan maknanya fi'il mudhari wa tusayyiru dan menjadikan silam hu akan fi'il mudhari madian akan fi'il madi. Jadi kalimat setelah lam itu fi'il mudhari. Dikemasukan huruf lam, maka yang asalnya fi'il mudhari itu maknanya berubah kepada makna fi'il madi. Seperti itu. Lam yadrib belum memukul gitu. Ya, belum memukul Zaidun oleh Mang Zaid. Jadi si Zaid belum mukul. Jadi fi'il madi bentuk kalimatnya, cuman maknanya bentuk kalimat itu fi'il mudhari, cuman maknanya itu fi'il madi, belum memukul. Kan yang mana fi'il mudhari itu kan menunjukkan ke zaman hal, zaman istiqbal ya. Zaman sekarang, zaman yang akan datang. Sedangkan kalau kemasukan lam itu maknanya jadi makna fi'il madi. Seperti itu. Ya, ingat-ingat tuh, kalau fi'il mudhari kemasukan lam, maka maknanya menjadi fi'il madi. Nah, walamma dan yang selanjutnya itu huruf lamma. Wahia bermula iya huruf lamma bima'na lam dengan makna lam. Jadi lamma itu maknanya lam. Harfu nafyin itu huruf nafi, wa jazmin dan huruf jazm. Wa qalbin dan huruf qalbin. Nah, kita garis bawahin dulu. Nah, jadi lamma itu bimana lam, yang mana lam itu mempunyai tiga makna. Satu huruf nafi, jazm dan qalbin. Lamma yazuqu azaba. Ya. Yazuqu dia fi'il ya. Fa'ilnya itu dhamir muttasil. Nah, ya, yaitu huruf wawu yang menjadi fa'ilnya, yang menunjukkan kata antum gitu ya. Yazuqu jadi maknanya jamak. Lamma yazuqu, lamma belum, yazuqu mencicipi mereka, azaba akan azabku, seperti itu. Jadi azaba itu menjadi maf'ul bih dari lafaz yazuqu.
Fayazuqu maka bermula yazuqu fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari' majzumun yang dijazmkan bil lamma dengan huruf lamma wa alamatu jazmi dan bermula tanda jazmnya itu hazfun nuni itu membuang nun wal wawu dan bermula wawu fa'ilun itu menjadi fa'il. Jadi asalnya itu yazuquna adzaba yazuquna adzaba ditambahin nun asalnya itu. Tapi bila mana kemasukan lamma yang mana yaitu jazmnya dengan membuang nun seperti itu. Jadi lamma yazuqu adzaba seperti itu. Wa alam dan yang selanjutnya itu huruf alam. Wahia bermula di alam lam itu huruf lam. Illa kecuali annaha sesungguhnya alam ukturinat itu dibarengi ianya alam bihamzatil istifhami dengan hamzah istifham. Nahu contoh alam nasyrah ya. Alam nasyrah fal hamzatu maka bermula hamzah lil istifhami takriri itu untuk menunjukkan makna istifham takrir ya. Wa alam nasyrah bukankah nasroh telah kami lapangkan gitu. Bukankah aku telah lapangkan, kami telah melapangkan. Fal hamzatu maka bermula hamzah lil istifhami takriri itu untuk menunjukkan istifham takrir yang artinya pertanyaan yang bersifat pengakuan seperti itu. Jadi istifham takrir itu pertanyaan yang menunjukkan pengakuan. Bukankah, kalimatnya kayak nanya, kalimatnya nanya. Tapi pengakuan, bukankah kami telah lapangkan seperti itu. Misalkan contoh simpelnya begini aja. Kita punya adik atau punya anak. Anak kita lagi beli apa namanya? Ini contoh aja ya. Lagi beli, kita suruh beli inian kecap. Tapi yang datang malah saus. Kita berkata, bukankah aku telah menyuruhmu untuk membeli kecap? Kenapa engkau beli saus gitu? Bukankah aku telah menyuruhmu membeli kecap? Seperti itu. Nah, sama seperti konteksnya ini nih. Alam, bukankah telah kami lapangkan? Gitu. Fal hamzatu lil istifhamit takriri. Jadi gitu ya pengertian istifham takrir. Walam dan bermula lam harfun nafyin itu huruf nafi. Wa jazmin dan huruf jazm. Wa qalbin dan huruf qalbin. Jadi apa namanya? Alam itu lam itu dibarengi dengan hamzah istifham. Jadi asal itu lam dibarengi dengan hamzah istifham takrir. Seperti itu. Ya, jadi maknanya sama. Maknanya itu dia itu mempunyai 3 makna. Ya, yang pertama lamnya itu bermakna harfin nafyin, jazmin, qalbin. Seperti itu. Nah, harfin nafyin, jazmin, wa qalbin. Wa nasyrah asal itu nasyrahu ya. Syaraha yashrahu fataha yaftahu fa'ila yaf'alu dari wajan fa'ila yaf'alu ya. Nunnya itu ya mutakallim ma'al ghair. Kalau di sorobnya itu berarti menunjukkan kata nahnu ya. Nahnu jadi fa'ilnya itu domir nahnu seperti itu yang mustatir. Nasyrah ya. Wa nasyrah ya, nasyrahu fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari' majzumun yang dijazmkan bilam dengan lam. Jadi yang menjazmkan fi'il mudhari' itu bukan hamzahnya. Hamzahnya mau untuk istifham takrir. Tapi yang menjazmkan itu huruf lam. Seperti itu, paham ya?
Wa alamma. Nah, wa alamma. Ia bermula di alamma. Lamma itu huruf lamma. Illa kecuali annaha bahwa sesungguhnya lama ukturinat dibarengi bihamzatil istifham. Bihamzatil istifham dengan hamzah istifham. Seperti itu. Jadi asalnya itu lama. Nah, si lamanya ini dibarengi dengan hamzah istifham. Ya, seperti itu. Nahu contoh alamma uhsin ilaika. Seperti alamma uhsin ilaika. Bukankah aku telah berbuat baik ilaika kepadamu? Alamma, bukankah uhsina berbuat baik aku ilaika kepada dirimu? Fal hamzatu maka bermula hamzah lil istifhami takriri. Itu untuk makna istifham takrir. Asalnya itu uhsinu ya. Asalnya itu uhsinu dari wajan af'ala yuf'ilu. Sulasi majid bab pertama akroma yukrimu. Seperti itu. Alamma, bukankah uhsinu aku berbuat baik ilaika kepadamu? Fal hamzatu maka bermula hamzah lil istifhami takrir, itu untuk istifham takrir yang pengakuan yang pertanyaan yang menunjukkan kepada atau yang bersifat kepada pengakuan. Walamma dan bermula huruf lamma harfun nafin itu huruf nafi, wa jazmin dan huruf jazm, wa qalbin dan huruf qalbin. Nah, kita garis ini. Nah, seperti itu. Wa uhsin dan lafaz uhsin asalnya itu uhsinu fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari' majzumun yang dijazmkan bilamma dengan huruf lam ma. Nah, yang selanjutnya itu walamul amri. Ya, lam amr. Nahu bermula contoh liyunfiq zu sa'atin. Nah, liyunfiq zu sa'atin. Falamu maka bermula lam yang di sini lamul amri itu lam amr ya. Artinya apa liyunfiq? Ya, liyunfiq itu artinya hendaklah ya. Orang-orang yang mampu liyunfiq zu sa'atin. Min sa'ati artinya hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Nah, liyunfiqnya itu kata makna lamnya lam amr. Seperti itu. Liyunfiq supaya menafkahkan zu sa'atin oleh yang memiliki keluasan. Seperti itu artinya. Zu sa'atin itu bimaknanya yang memiliki keluasan. Falamu maka bermula lamul amri. Itu lam amr wa yunfiq dan yunfiq asalnya itu yunfiqu. Fi'ilun mudhari'un itu fi'il mudhari' majzumun yang dijazmkan bilam dengan huruf bilamil amri dengan lam amr. Wa zu dan bermula lafaz zu fa'ilun itu menjadi fa'il. Yunfiq fil mudhari'. Zu-nya jadi fa'il. Zu mudhaf, sa'atin mudhafun ilaih. Nah, di bawahnya ada nih. Wa zu fa'ilun menjadi fa'il marfu'un yang dirafa'kan bil wawi dengan wawu li annahu karena sesungguhnya itu zu minal asma'il khamsati daripada isim-isim 5. Nah, isim 5 dalam keadaan tingkah rafa itu harus pakai wawu. Dalam keadaan nasab harus pakai alif, za. Kalau dalam keadaan tingkah JR kudu pakai ya, zi. Za, zu, za, zi. Seperti itu. Wa sa'atin dan lafaz sa'atin mudhafun ilaih itu menjadi mudhaf ilaih majrurun yang dijarkan bil kasrati zahirati dengan kasrah yang jelas. Liyunfiq lam amr
Falamu lam amri. Yunfik fi'lun mudhari'un majzumun bilamil amri. Wazu fa'ilun marfun bil wawi li'annahu min asmail khamsati wa sa'zu mudhaf sa'atin mudhafun ilaih wa huwa majrurun bil kasrati zahirah. Seperti itu cara mengi'rabnya. Wa du'a'u, dan yang selanjutnya itu doa. Lamud du'a'i, yakni lam doa. Hiya bermula itu lam doa. Lamul amri itu lam amar, illa kecuali annaha bahwa sesungguhnya doa ya minal adna dari bawah ilal a'la ke atas. Tergantung konteksnya nih. Kalau konteksnya dari atas ke bawah, maka bermakna perintah. Ya. Kalau misalkan dari bawah ke atas, bermakna doa. Seperti itu. Fatusamma maka dinamai itu lamud du'ai oleh lam doa. Ta'diban karena beradab. Nahu contoh, yaqdi alaina rabbuka. Yaqdi alaina rabbuka. Biarlah Tuhanmu membunuh kami saja. Seperti itu. Falamu maka bermula lam. Lamud du'ai itu lam du'a. Wa yaqdi dan lapat yaqdi fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari' majzumun yang dijazmkan bila mid du'ai dengan lam du'a wa alamatu jazmihi dan bermula tanda jazmnya itu hazfu harfil illati itu membuang huruf illat wa ya bermula dia huruf illat al yaw itu ya asalnya itu liyaqdiya liyaqdiyu yaqdiyu gitu asalnya mah kalau nggak kemasukan lam du'a mana huruf asal itu yaqdiyu maka masukkan lam du'a maka huruf ya-nya dibuang. Ya, huruf ya-nya dibuang sebagai karena kemasukan huruf lam doa yang mana lam doa itu wajib menjazmkan fi'il mudhari dengan membawa huruf ilat bila mana fi'il mudhari'nya itu ketempelan huruf ilat. Wal kasratu dan bermula kasrah qablaha sebelumnya iya dalilun itu menjadi tanda atau dalil menjadi ciri alaiha atasnya jazm. Seperti itu. Wala fi nahi dan la dalam nahi. Nahu la takhaf. La takhaf tong siun. Jangan takut. Maknanya tuh. Fala maka bermula la. Nahiyatun itu bermakna nahiyah. Larangan. Wa takhaf dan bermula takhaf. Asal takhafu fa'ilun mudhari'un. Itu fi'il mudhari'. Majzumun yang dijazmkan bilan nahiyati dengan la nahiyah la yang menunjukkan kata larangan. Wa du'a dan doa la du'aiyati ya la tegasnya la du'aiyah bangsa doa ya bermula iya la bangsa doa la nahiyati itulah nahiyah illa kecuali annaha bahwa sesungguhnya itu la doa minal adna dari bawah ilal a'la ke atas. Contoh Rabbana la tu'akhidna. Rabbana wahai Tuhan kami la tu'akhidna janganlah engkau menghukum kami. Seperti itu. Di maknanya permohonan seorang hamba kepada Allah, ya Allah jangan siksa saya, jangan hukum kami, gitu. Ya. Maknanya. Ada kalanya la itu bermakna la nahiyah, ada kalanya la itu bermakna la doa. Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya kita lihat dari segi konteks lafadznya.
Kalau misalkan segi konteks lafaz ya seperti ini, sebuah permohonan dari bawah ke atas, nah, maka dapat dipastikan la-nya itu la doa. Tapi kalau misalkan maknanya itu dari atas ke bawah, itu berarti maknanya la nahiyah. Contoh la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Seperti itu. Fatu akhid, maka bermula fatu akhid fi'ilun mudhari'un, itu fi'il mudhari' majzumun yang dijazmkan bila du'aiyati dengan la du'aiyah. Ilahuna sampai sini intaha, telah beres al-kalamu oleh pembahasan alama atas perkara, ya, alama atas perkara yajzum yang menjazmkan iyama fi'lan wahidan akan fi'il yang satu. Summa kemudian akhoza mengambil Imam Musonib, yatakallamu tegasnya berbicara Imam Musonib alama atas perkara ya jazmu yang menjazmkan fi'laini akan dua fi'il. Faqala maka berkata Imam Musonib wa in. Nah, jadi fi'il atau huruf amil jawazim yang menjazmkan terhadap fi'il mudhari dengan kepada satu fi'il itu satu lam, dua lamma, tiga alam, empat alamma, lima lamul amri, enam doa, tujuh la finahi, delapan la doa. Nah, jadi ada 8 dari 18. Yang 8 itu menjazmkan terhadap satu fi'il. Yang sisanya yang 10 itu menjazmkan terhadap dua fi'il. Alhamdulillah kita cukupkan pembahasan kita sampai sini. Insyaallah nanti akan kita lanjut pembahasan yang dua fi'il. Kurang lebihnya mohon maaf, bila ada kesalahan mohon dimaklum, ya, dimaafkan aja. Bila ada kesalahan atau apanya itu silakan dikoreksi aja di kolom komentar. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.